Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya. Silakan duduk. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Ya, puji Tuhan ya kalau hari ini kalian dalam keadaan baik dan sehat. Tadi sebelum ke sini, kalian ada kegiatan apa? Saya dari kantin tadi. Sama saya juga, Ibu. Kakak, dari mana? Ada buat apa tadi? Rapat ekstrakurikuler, Ibu. Nona? Tadi habis pelajaran bahasa Indonesia langsung ke sini, Bu. Oh, pelajaran bahasa Indonesia. Kalau dari kakaknya? Ada makan, Ibu. Makan. Dari Nona? Saya di ruang OSIS, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya kalian sudah berkenan hadir dalam layanan konseling kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, kita awalinya dengan doa. Ada yang bisa bantu Ibu untuk pimpin doa? Saya, Ibu. Oke, baik. Silakan Nona. Baik, Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya memimpin doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Islam, yang lainnya menyesuaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nona yang sudah memimpin kita dalam doa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena kita harus saling sayang, maka kita harus saling mengenal. Nah, kita perkenalannya kita perkenalkan nama dan juga hobi kita. Nah, mulainya dari Ibu ya. Iya, Ibu. Oke, jadi perkenalkan, nama Ibu Delsiana Ranisina. Adik-adik semua bisa menyapa Ibu dengan sapaan Ibu Delsi. Untuk hobi Ibu yaitu Ibu hobinya menari. Sekarang mulai dari sebelah kanannya Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Teofila Femiati Rotan. Teman-teman dan ibu guru bisa menyapa saya dengan sebutan In. Hobi saya menonton film, Ibu. Oke. Baik, Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Valentinus Jogoripi, biasa dipanggil Fantus. Hobi saya bermain sepak bola, Ibu. Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Prasan Krova, biasa disapa Kevin. Hobi saya bermain sepak bola, Ibu. Baik, Ibu guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmin Ainur Kiptia Yusuf. Teman-teman bisa memanggil saya dengan sebutan Yasmin. Terus hobi saya menyanyi. Baik, Ibu dan teman-teman, nama saya Starla Barakiti, biasa disapa Starla. Hobi saya berenang. Baik, Ibu guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Reski Jamiraga, biasa disapa Andika. Hobi saya menanam bunga. Oke, baik. Semua sudah saling kenal, sudah saling ingat teman-teman? Sudah, Bu. Nama Ibu tadi siapa? Ibu Desi. Kalau kakak? Kakak Kevin. Kevin. Kalau Nona? Yasmin. Oke, berarti semua sudah saling kenal ya? Ya, Ya, Ibu. Baik, jadi kita lanjut ya. Layanan kita hari ini adalah layanan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah ikut layanan konseling kelompok? Belum pernah, Ibu. Oke, jadi tujuan dari konseling kelompok yaitu di sini Ibu sebagai fasilitator untuk membantu adik-adik semua menyelesaikan dan mencari jalan keluar terkait dengan permasalahan yang sedang adik-adik alami, dan tujuan lainnya juga di mana di sini kita akan saling bertukar pikiran dan saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, dalam konseling kelompok juga ada asas-asas atau kode etik yang harus kita patuhi dan kita jalankan bersama. Nah, yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Di sini Ibu harap adik-adik semua dapat terbuka terkait dengan permasalahan yang sedang adik-adik hadapi. Yang kedua adalah kesukarelaan. Nah, Ibu berharap adik-adik semua dengan sukarela menyampaikan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya terkait dengan permasalahan yang sedang adik-adik hadapi, sehingga kita dapat menyelesaikannya secara bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Nah, untuk asas kerahasiaan ini artinya bahwa kita saling menjaga rahasia, baik ibu maupun adik-adik sekalian tidak boleh
menyampaikan kepada orang lain terkait apa yang nanti kita bicarakan dalam layanan konseling pada hari ini. Apakah adik-adik semua sudah paham? Sudah, Ibu. Ya, jadi Ibu harap kita semua dapat bekerja sama untuk kelancaran layanan kita pada hari ini ya. Ya, Ibu. Ya, jadi layanan kita hari ini akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Apakah adik-adik setuju? Setuju, Ibu. Oke, kalau sudah setuju berarti adik-adik sudah siap untuk memasuki tahap inti. Sudah, Ibu. Oke, jadi supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Jadi, Ibu. Sama bermain Ibu. oke, tepuk semangatnya begini ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Wuhu. Oke, sudah paham? Oke, kita sama-sama ya. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Wuhu. Sekali lagi. Semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah semangat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi sekarang Ibu mempersilahkan adik-adik semua untuk menyampaikan atau menceritakan terkait dengan permasalahan yang sedang adik-adik alami. Tadi karena perkenalannya sudah mulai dari sebelah kanan, sekarang mulainya dari sebelah kiri. Kakak Andika, ayo silakan kakak. Saya takut berbicara di depan umum Ibu. Sejak kecil saya selalu merasa gugup kalau harus berbicara di depan banyak orang. Ketika ada tugas presentasi di kelas, saya merasa semua mata memperhatikan saya, seperti sedang menunggu saya salah. Tangan saya gemetar, suara saya jadi pelan, bahkan kadang saya lupa apa yang harus saya katakan. Setelah selesai, saya selalu merasa malu karena yakin teman-teman pasti menertawakan saya, meskipun mungkin tidak benar. Rasanya saya tidak punya keberanian untuk mencoba lagi karena takut gagal Ibu. Oke, baik. Selanjutnya kakak Nona. Baik, Ibu. Jadi saya sering merasa kesulitan menolak permintaan orang lain. Kalau teman meminta bantuan, saya selalu bilang iya meskipun saya sedang sibuk atau merasa lelah. Saya takut kalau saya menolak Ibu, mereka akan marah atau berhenti berteman dengan saya. Tapi akibatnya saya sering merasa terbebani dan kelelahan. Saya ingin belajar untuk tegas tanpa merasa bersalah Ibu, tapi saya tidak tahu caranya. Baik Ibu, jadi di sini permasalahan saya. Di sini saya terkadang merasa sangat sulit untuk memulai percakapan dengan orang baru Ibu. Jadi ketika berada di lingkungan yang asing, saya lebih memilih diam dan tidak mau terlibat Ibu. Lalu saya juga takut kalau saya salah bicara atau tidak bisa membuat percakapan yang menarik. Takutnya nanti orang lain akan menjauh dari saya Ibu. Lalu akibatnya saya juga sering merasa kesepian. Padahal sebenarnya tuh Ibu saya sangat mau punya banyak teman. Saya ingin belajar lebih percaya diri saat berinteraksi, tapi saya tidak tahu Ibu harus mulai dari mana. Kakak? Baik Ibu, untuk masalah yang saya hadapi saat ini yakni saya merasa minder ketika melihat teman-teman yang lebih pintar dan cepat memahami pelajaran Ibu. Saya juga ketika guru bertanya, saya takut untuk menjawab dan saya khawatir, dan hal itu yang membuat saya malu Ibu ketika bersama teman-teman. Saya juga tidak berani untuk bertanya Ibu. Hal itu akhirnya membuat saya tertinggal Ibu dari teman-teman yang lain, sehingga kadang-kadang saya memikirkan apakah saya bisa sukses di sekolah ini. Baik Ibu, permasalahan saya di sini saya selalu ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi saya sering bingung saat harus mengambil keputusan, bahkan untuk hal kecil. Misalnya kalau teman-teman minta pendapat tentang tempat nongkrong, saya lebih memilih diam
atau mengikuti keputusan mereka. Nah, jadi di sini saya merasa takut kalau pilihan saya salah. Mereka akan marah atau mengejek. Kadang saya merasa seperti tidak punya pendirian dan itu membuat saya semakin minder. Saya ingin belajar untuk percaya pada pilihan saya, tetapi rasanya sangat sulit Ibu. Jadi begini Ibu, permasalahan yang saya alami yaitu saya merasa penampilan saya tidak menarik Ibu. Karena ketika saya melihat teman-teman yang lebih cantik atau lebih modis, saya merasa berkecil hati Ibu. Saya sering menghindar dari acara sosial seperti pesta atau reuni, dan itu karena saya takut orang lain akan mengomentari penampilan saya Ibu. Bahkan di media sosial, saya jarang mengunggah foto saya sendiri Ibu, karena saya merasa tidak percaya diri. Rasanya seperti tidak cukup baik karena cara saya terlihat. Oke, baik adik-adik semua sudah bercerita terkait dengan permasalahan yang sedang adik-adik semua hadapi. Nah, Ibu dapat menyimpulkan bahwa permasalahan dari adik-adik semua ini adalah terkait dengan kepercayaan diri ya. Iya Ibu. Ya. Nah, karena ini adalah sesi layanan konseling kita yang pertama dan juga kita dibatasi oleh waktu kita hanya 45 menit. Jadi kira-kira menurut adik-adik semua hari ini kita mau bahas permasalahan siapa terlebih dahulu? Menurut saya Ibu, mungkin dari teman Andika Ibu. Oke, kalau dari kakak di sini? Iya Ibu, menurut saya juga mungkin dari permasalahan dari teman Andika juga Ibu. Nona? Sama. Oke, jadi karena suara terbanyak menyelesaikan permasalahan dari Kak Andika, maka hari ini kita sepakat ya, kita membahas terlebih dahulu permasalahan dari Kakak Andika. Oke, nah karena adik-adik semua sudah setuju, sudah sepakat kita menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan dari Kakak Andika, maka Ibu meminta dari adik-adik semua memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kakak Andika. Kira-kira solusi apa yang dapat diberikan kepada Kakak Andika untuk meningkatkan kepercayaan dirinya? Ya, mulai dari Nona, silahkan. Kira-kira solusi apa yang Nona berikan kepada Kakak Andika untuk meningkatkan kepercayaan diri dari Kakak Andika? Baik Ibu, jadi dari saya mungkin solusinya begini Ibu. Kan saya juga pernah merasakan hal yang sama seperti teman Andika. Terutama saat pertama kali melakukan presentasi di depan kelas. Nah, yang membantu saya waktu itu adalah saya latihan di depan kaca Ibu. Awalnya canggung, tetapi lama-lama saya jadi lebih percaya diri. Mungkin Andika bisa mencoba latihan juga, mulai dari berbicara sendiri, lalu ke teman dekat. Selanjutnya dari kakak. Baik Ibu, kalau menurut saya mungkin dari permasalahan dari teman Andika di sini, kalau menurut saya bisa minta teman dekatnya untuk mendengarkan terlebih dahulu pada saat mau presentasi begitu. Jadi sebelum kita melakukan presentasi, mungkin minta teman dekatnya atau mungkin di sini mungkin kakak Andika mungkin teman dengan kakak Kevin di sini mungkin minta teman Kevin untuk mendengarkan bagaimana cara presentasinya teman Andika. Jadi setelah itu mungkin dari Kak Kevin sendiri mungkin ada memberikan masukan atau koreksi kalau ada yang kurang pas. Jadi itu bikin lebih siap saat tampil di depan orang banyak begitu. Baik, Ibu, kalau dari saya untuk teman Andika, teman Andika bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, teman Andika bisa mulai dengan diskusi kelompok. Saya rasa kalau diskusi kelompok itu kita lebih membangun kepercayaan diri karena kita dengan teman sebaya dan kita bisa berdiskusi yang secara terbuka, sehingga bisa membantu Andika atau memotivasi Andika untuk bisa berani berbicara di depan umum.
Dan saya rasa itu solusi sederhana dari saya. Baik. Selanjutnya Nona. Baik Ibu, kalau dari saya, dari permasalahan teman Andika tadi mengatakan bahwa dia takut berbicara di depan umum karena merasa gugup dan juga berpikir bahwa teman-teman itu akan menertawakan dirinya. Nah, di sini mungkin solusi dari saya ketika teman Andika merasa gugup saat maju ke depan untuk presentasi, mungkin bisa diatur dulu pernafasannya sebelum memulai berbicara, karena ketika kita merasa gugup biasanya pernafasan kita itu jadi lebih cepat, maksudnya jantung kita tuh akan berdegup dengan cepat. Nah, itu tuh akan membuat kita semakin gugup. Nah, untuk itu supaya mengurangi rasa gugupnya, mungkin teman Andika bisa melatih pernafasan dulu, tarik nafas, atur pernafasannya dengan baik. Mungkin itu bisa membantu ketika presentasi. Dan dari saya. Jadi Ibu, solusi dari saya apa? Saran mungkin teman Andika kalau misalnya bicara di depan umum atau lagi presentasi di depan kelas, mungkin coba kawan Andika membayangkan bahwa kawan Andika itu sedang berbicara sendiri atau di dalam kelas itu cuma Andika sendiri. Jadi kawan-kawannya tidak ada di situ atau dosen atau siapapun yang membuat teman Andika gugup. Jadi teman Andika mungkin bisa lebih percaya diri sedikit. Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah memberikan saran dan solusi untuk Kakak Andika. Ya, Ibu mau katakan bahwa saran dan solusi dari adik-adik semua itu tidak ada yang salah. Semuanya benar ya. Iya, Ibu. Ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Kakak Andika. Kira-kira dari saran dan solusi yang diberikan oleh teman-teman ini, kira-kira mana yang menurut Kakak Andika lebih sederhana yang harus Kakak Andika praktekkan terlebih dahulu? Mungkin saya harus mencoba terlebih dahulu latihan berbicara di depan cermin, meminta sahabat atau teman dekat mendengarkan saya berbicara. Selanjutnya mungkin saya bisa mulai berbicara dalam kelompok-kelompok yang kecil dulu. Baik, Kakak Andika, itu adalah langkah yang baik yang diambil oleh Kakak Andika. Ibu dan teman-teman di sini mendukung Kakak Andika untuk perubahan Kakak Andika ke depannya. Ibu harap Kakak Andika boleh bisa mempraktekkan itu dan nanti Ibu kita akan melihat bersama-sama perubahan dari Kakak Andika pada sesi konseling kita berikutnya ya. Oke, baik. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi hasil untuk adik-adik semua isi ya. Ya, Ibu. Digeser-geser saja ke sana ya. Ya, Ibu. Silakan diisi secara mandiri ya. Ya, silakan Nana. Sudah, Ibu. Sudah, silakan dikumpulkan kembali. Baik, ya sama-sama. Terima kasih ya adik-adik semua sudah mengisi lembar evaluasi hasil. Selanjutnya Ibu meminta adik-adik semua memberikan pesan dan kesan terkait dengan layanan konseling kelompok kita pada hari ini. Mulai dari Kakak Andika, silakan Kakak Andika. Dari layanan konseling kita pada hari ini, saya merasa sangat terbantu dalam memecahkan masalah saya, di mana saya malu berbicara di depan umum. Saya mendapat banyak saran dari teman-teman semua dan pastinya saya akan mencoba saran-saran itu semua. Baik.
Baik Ibu, kalau saya merasa sedikit lega karena telah membagi dan menceritakan masalah saya Ibu. Jadi mungkin saya agak sedikit tidak terbebani. Baik Ibu, kalau dari saya sebenarnya sangat menyenangkan Ibu karena di sini kita sama-sama berbagi cerita dan tidak ada yang menghakimi satu sama lain. Terus tadi juga teman-teman sekalian juga memberikan beberapa saran dan solusi untuk masalah yang tadi teman Andika hadapi. Itu menurut saya sangat bagus dan sangat membantu ke depannya untuk menghadapi masalah yang kami hadapi. Baik. Baik Ibu, dari saya untuk pesan dalam mengikuti kegiatan hari ini bahwa sebenarnya kegiatan ini sangat menyenangkan, karena jujur bahwa saya tadi saya sempat ragu untuk mengikuti ini karena saya malu untuk menceritakan masalah saya. Namun dalam kegiatan ini setelah menjelaskan tentang Asaf dan juga teman-teman lain juga mau terbuka untuk menceritakan masalah mereka, membuat saya lebih berani untuk membuka atau menyebarkan cerita atau masalah saya, dan semoga teman-teman kedepannya kita bisa saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kita masing-masing. Baik Ibu, mungkin pesan dan kesan menurut saya, meskipun yang dibahas itu permasalahan dari teman Andika, tetapi di sini kami semua menceritakan permasalahan dari masing-masing kami. Jadi di sini menurut saya ini sangat baik. Kedepannya mungkin ini bisa membantu juga dari saran-saran dari teman-teman tadi. Misalnya permasalahan dari teman Andika tadi, ada saran dari kakak In, terus kakak Starla, kakak Yasmin, kakak Kevin, dan menurut dari saya juga ya, dari saran-saran itu cukup baik untuk teman Andika dan untuk kami juga itu. Jadi sarannya kedepannya mungkin kegiatan ini tetap berlangsung supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi di sini bisa terselesaikan. Baik. Selanjutnya Nana. Kalau dari saya setelah mengikuti tayangan pada hari ini, menurut saya ini sangat menyenangkan dan juga sangat membantu kami Ibu. Saya dan teman-teman di sini bisa mengungkapkan permasalahan kami dan juga bisa mendapatkan solusi dari ibu guru dan teman-teman semua. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua ya yang sudah menyampaikan pesan dan kesan terkait dengan proses layanan konseling pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau berbagi terkait dengan permasalahan adik-adik dan juga sudah memberikan solusi untuk kakak Andika ya. Nah, selanjutnya kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Tepuk tangannya tepuk wow. Jadi tepuknya begini. Beri dia we, beri dia o, beri dia we. Wow, ye, gitu ya? Iya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk wow. Beri dia we, beri dia o, beri dia we. Wow. Oke, jadi karena waktu kita sudah selesai, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dan kita menutupnya dengan doa. Bisa ada yang bisa bantu Ibu untuk berdoa? Oke, baik Kakak Andika, silakan. Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan layanan kita pada hari ini, izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran dan percaya saya Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kakak Andika. Kegiatan kita, layanan konseling kita selesai dan Ibu harap nanti adik semua bisa hadir lagi pada sesi konseling berikutnya ya. Ya, Ibu. Untuk waktunya nanti Ibu sampaikan ya. Ya, Ibu. Terima kasih dan bisa kembali ke kelas masing-masing. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Makasih, Sampai Ibu. jumpa kembali ya. Makasih Ibu. Oke, hati-hati ke kelas. Ya Ibu.